membuat lagu kan ndak mode kini doh bang. Kalau kayak gini kan dapet lagu hafal bisa langsung rekaman. Kalau dulu kan kumpul lo bahan dulu. J Wurgo dah mulai no. Kapailah pai Allah dan rilakan bana indah kababalia rasonyo indah kabaa pado batahan manahan sakit batang buangkan elok laki ni denai malapekan kasih biya baura abi pado batinan manangis Sana baso balik yang tagia di Pot Bungo. Mungkinlah baralamo vakum, tapi sebetulnya di sana banyak pembenahan yang dilakukan di Pot Bungo. Nah, malam ko dun sana bersama dun sana danga kan. Ko adik ambo kenalnya waktunya masih sekolah di SMKI. Kalau kami jadi sarjana lah. Lu jadi sarjana lah? Alun le Ramo le. Ada Andiki Suprianda. Dulu ambo mengenalnya pemain randai, jo guru ambo Pak Oyong. Kemudian cukup intens komunikasi sebagai seniman muda. Tapi tiba-tiba lah jadi pencipta lagu Minang. Saya Biloki. Oh, sejak 2009 balik ya buat lagu. 2009 balik, lagu pertama yang diciptakan. Itu tentang gaek. Tuh dulu. Dulu SMKI apa jurusan? Teater. Teater. Kemudian masuk ke UNP jurusan? Tetap drama, fokus ke drama. Fokus ke drama. Tuh kemampuan bermain musik? Sebenarnya kan tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Nah, lagu yang barusan tuh sana, itu lagu ciptaan terbaru iki? Ya, terbaru. Aja dulu iki. Tikam Cinto pokok abang. Tikam Cinto. Tikam Cinto. Itu kisahnya tentang apa? Jadi orang ko Allah apa bang? Allah menjalani sebuah pernikahan. Allah alamu siap itu barulah keluar buruaknya. Buruak dari salah satu pasangan. Jadi kalau mereka itu mah bakal nak dari dulu sih kaluan baru kini Allah tibo awak memberikan semuanya barunya kita tahu. Jadi lagu tuh sebetulnya lah selesai. Allah tinggal peluncuran. ya peluncuran. Untuk video klipnya lu like. Alun dong. Jadi sabar sana ya lagu Tikam Cinto kok dan mudah-mudahan dengan lagu kok semakin melejit seorang Andiki. Nah Andiki 2007 balik. 9 balik. Dari 2009 balik inilah 2025. Bara karya lagu yang dilahirkan. Oh, alhamdulillah lah bang, lah lumayan banyaknya. Bara banyaknya? Sekitaran ratusan mungkin alhamdulillah. Ratusan? Iya, ratusan ada. Dan coba sampai kira-kira apa saja? Siapa saja yang pernah nyanyikan lagu itu? Kayak David Istanbul lah pernah. Judulnya Gambang Dalam Minang. Gambang Dalam Minang. Lo lah pernah dinyanyiin David Istanbul. Ya, kemudian itu Ovi Fristi. Ovi Cinto Jadi Pasokan. Cinta yang dipasok. Ki dengan mencipta lagu. Kamu bisa lihat kalau hari kini di sana lagu itu kan kalau lagu-lagu dulu kan ada yang sampiran, isi dan itu penuh makna. Ya. Kalau kini kok selalu orang berkilah pasar menginginkannya tidak seperti itu. Makanya lagu itu kadang-kadang sampirannya tidak punya makna. Yang penting ada pantun. Yeah. Ki pendapat sebagai pencipta lagu muda kok. Kalau dek Ki bagi cek bang tadi kan itu untuk pasaran. Sedangkan kalau bagi Ki mah tiba pola pikir Gen Z kok kini bang. Misalkan dulu tuh mah kapailah pai banalah kan langsung tuh bang. Kan langsung tuh anak kini tuh itu yang mintanya bang dak do kau bulan kaulah bintang dak do dah. Memang penjabarannya tuh harus dua balik pas banget. Sepakat enggak kalau seandainya lagu tersebut makanya tidak akan bertahan lama seperti lagu-lagu lama karena itu tadi karena kekuatan isi sampiran di lagunya zaman Elit Qasim, Kia Rahman itu kan kue-kue tuh. Ya betul. Dan itu jadi abadi gitu. Ya, nah, lagu hari kini nyo viral sebentar tuh tenggelam balik. Sepakat enggak gara-gara itu? Saya di bang. Nah kondisi itu ya. Ya.
Yang cek lain pencampuran apanya tentang gaya nadanya pun hampir marah tuh sama kan. Sedangkan orang dulu tuh kayak ada beberapa pencipta tuh kayak misalnya pencipta Iko pasti dengan berdiri dengan dirinya surang. Pencipta Iko berdiri lo dengan dirinya surang. Sedangkan yang pencipta kini tuh yang nampak kan marah tuh hampir sama nada gaya bahasa, gaya dari reng nadanya hampir sama bang. Jadi itu tuh membuat apa yang cek lain. Kalau dulu membuat lagu kan ndak mudah kini doh bang. Kalau kayak gini kan dapet lagu hafal bisa langsung rekaman. Kalau dulu kan kumpul lo bahan dulu beberapa bulan, tiko segala macam baru bisa keluar kaset kan. Sedangkan kini malam kini bisa buat lagu langsung dubbing besok pagi bisa keluar. Jadi itu tuh konsonan itu tuh yang membuat orang jadi letik sawanta sih keluar lagu kok keluar jadinya bang. Nah, di sana ada yang dikiko kelebihannya inyo menciptakan lirik, aransemen, kemudian inyo memproduksi di studio surang ya. Iya. Kemudian ambil video klip pernah lu surang? Pernah. Makan tabu jure-ureknya kadang-kadang tabu tumbuhan di pot potnya makan. Nah, kenapa seperti itu? Apakah memang nggak dibagi kerja atau bagi? Kalau itu tuh kan masalah idealis seorang seniman loh bang. Kadang lagu tuh rancak di saat awak nio magian ke orang, awak takui orang tuh nak sampai penyampaian terhadap lagu yang kan awak buat orang. Jadi lebih baik ya sudah garap surang. Kalau seandainya alhamdulillahnya ki pandai, ya sudah ki garap. Berarti kan ada yang request ya. Ada. Minta ki biar lagu ikut sampai ke tahap video klip ada ya. Ada. Dari pengalaman mengenal artis-artis Minang, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan penyanyi itu apa? Dan proses penggarapan tuh? Kalau dalam tuh proses waktu sih bang. Waktu. Misalkan janjian jam bara, misalnya janjian jam 10 atau ikut ibunya siap zuhur. Tuh siap tuh terlalu banyak cimiak bang. Cimiak maksudnya? Cimiak. Terlalu banyak itulah. Begitunya lah. Tapi kan kita dibayar. Betul bang. Oke kita dibayarkan, tapi harus harus konsisten lo dengan waktu. Kalau itu yang tahu bayaran, awak nih tahu buka rasios. Sebetulnya untuk mencipta lagu itu bara. Budgetnya apa sih bang? Standar di ranah Minang. Bara 1,5, 2,5? Hampir segitulah. Segitu. Dan itu memanglah standar ya. Kecuali senior. Ya senior tuh lebih lah bang. Dan ternyata sebuah karya seni itu memang selalu ada harga. Tapi persoalannya kan bukan bara nominalnya, tapi penghargaan dari karya. Nah, lo sekian ratus lagu, luar biasa sebenarnya sana. Ada berapa banyak sih pencipta lagu Minang yang muda-muda sausia Kiki beramo ini? Kini 25 masuk 26. 25 sudah produktif dan sudah membuat karya lagu sekian banyak. Ada berapa orang sih kini? Yang seperti kalau di Sapang Kekjo kita ada beberapa orang loh bang yang kita kenal ya. Yang kita kenal tuh ada beberapa orang, contoh kayak lah kawan yang adik-adik ada kayak gini mana kok si Indi Fidela namanya bang, cewek malan ku cewek lo malan bang. Itu bagi ki bagus loh dalam penggarapan. Dan ini pun anak penyanyi senior lo bang. Ini penyanyi. Iya ini penyanyi lo dan pencipta lagu. Iya. Jadi memang mantap lah bagi Ki. Dan yang saya pakai Ki banyak sebenarnya bang, tapi tidak terekspos bang. Kenapa? Yo kalibrasi dia apa namanya tuh di Minang tuh kan tibanya berkesenian tuh kan kok dapet nan senior sih. Kalau menurut Ki. Ngomong-ngomong ada lagu adik-adik atau ada lagu ya junior-junior tuh yang kananya pasti kayak anak mantap lagu tuh. Ada persaingan seperti itu. Tapi kan media sosial kini seperti channel YouTube, orang banyak lari ke YouTube kan. Itu kan bisa dimanfaatkan. Betul, bisa dimanfaatkan bang. Tapi kalau seandainya tidak dulu wadah yang untuk menampungnya tidak bisa ada bang. Artinya ada support dukungan. Ada support dukungan. Ki punya channel YouTube? Ada bang. Apa? Saiba Pro Management. Saiba Pro Management itu Ki yang punya? Ya. Dalam hasil kan? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah dengan lagu-lagu yang diciptakan. Ya, ciptakan. Ada lo beberapa lagu adik-adik itu yang kinaikkan, kitimbulkan di situ supaya adik-adik kok ada wadahnya untuk naik lo kate. Nah,
untuk bisa menciptakan lagu, kan ada request, dan yo mau doko lagunya. Itu biasanya butuh proses panjang lagi. Tergantung kesulitan carito sebenarnya bang. Cerita. Ya, kayak konsep carito. Kalau Kima Rato sih membuat lagu tuh apa yang kirason baru kibuek. Kina nio apa yang ndak kirason kibuek bang tapi tak jadi beku bang. Oke. Nah, ada yang menarik di sana. Andi Kiko nya pemain randai. Kalau randai walah kuijo. Penari yo pulo. Kini main musik. Nama dan nyaman. Dan di musik, di dunia rekaman, di dunia pencipta lagu, randai, menari, main musik pun Allah. Ya main nyaman ki. Untuk kenyamanan ya, Bang. Ya. Untuk kenyamanan yo apalah. Oh, yang berbasis penampilan apalah, penampilan tubuh lah tibunya. Artinya mungkin dengan menari, barandai. Tapi kalau piti masuk? Kalau piti masuk ya di lagu. Nah, pernah nggak sih ditawari artis senior untuk mencipta lagu untuknya? Ada beberapa bang yang lah po. Tapi mbak yo, kalau ki sifatnya ki suko jo orang tuh misalnya kan, ki suko jo artis senior tuh pengen banget tuh bang, kabaannya harus depek deh ki. Nah, contohnya kayak ki kan suko ke penyanyi Minang tuh kayak Odi Malik lah. Wah, harus bisa membuat lagu untuk Odi Malik kayak gitu ki. Oke. Nah, ki melihat penyanyi Minang hari ini, yang muda-muda lah. Seperti apa sih karakternya hari ini? Kadang-kadang kan lagu Cie baru munculnya telah merasa artis panggung yang luar biasa. Ada enggak seperti itu? Banyak bang. Banyak ya? Banyak. Nah muda-muda ya? Ya yang muda-muda. Mau ngelan suangan? Iya. Malahan kayak itu kalau kayak gini itu deh bang mah kalau disabui seperti itu mah ada yang salah satu dari ki bahwasanya ki kayak menggandang anak ula gini bang. Artinya wak coba nanya saya tahu waknya makannya. Wak makannya. Ya. Dan itu sebetulnya lah banyak terjadi di dunia seni kan. Dan itu pun adalah konsekuensi wak sebagai orang belakang layar loh. Ya, ya. Dan yang paling penting sebetulnya sudahlah kalau memang itu kondisinya dipangkat. Dan lagu kemudian mencipta lagu itu biasanya terinspirasinya seperti apa sih? Kalau orang tadi kan merenung, ada riset, ada ini itu. Kalau lagu seperti apa? Kalau kibek lagu tuh bayangkan apa yang Allah kirasan misalkan kayak kejadian-kejadian beberapa tahun yang lalu atau kisah percintaan yang lah pernah dijalani. Jadi banyak kisah nyata gitu. Oh, di lagu Ki? Iya. Ada beberapa kisah nyata. Ki, itu tuh lagu-lagu yang muncul tuh dalam sebulan pernah berapa banyak membuat? Dalam sebulan tuh dalam bulan poso gini kok alhamdulillah banyak gitu bang. Berapa ada lagu? Sekitaran bara lagu patang tuh. Ada sekitaran 7 atau 8 lagu. 7 kali 1,5 minimal kan? Merayu aja enggak Ki? Alhamdulillah. Memang khusus lagu Minang atau pernah menciptakan lagu bahasa Indonesia? Ada lagu pop Melayu. Pop Melayu, Cibas Ki. Gerimis menari membasahi bumi di malam yang sunyi ku menyendiri. Itu siapa? Cut Rani bang. Cut Rani namanya. Cut Rani. Oh penyanyi dari Aceh. Oh di Aceh. Ikutnya di Aceh? Iya di Aceh dan produsernya minta lagi lagu bahan untuk Cut Rani gitu kan dan kirim dan ACC dan alhamdulillah lah tayang di YouTube. Oke. Menarik, artinya berarti tidak hanya Sumatera Barat? Nah, tidak Sumatera Barat. Berarti ada yang dari Aceh. Ada yang dari Aceh. Yang terbaru petang ada yang dari produksi Malaysia. Nah. Itu minta lagu apa? Lagu Melayu. Alah selesai. Alhamdulillah. Kalau untuk lagunya lah selesai deh, tapi penggarapan orang tuh yang alun selesai. Ya. Tapi lagu itu DSC sama mereka. Alah. Mantap. Nah setidaknya di sana kita mengenal bahwa ternyata banyak pencipta lagu Minang yang muda-muda muncul ke permukaan. Nah balik tadi Ki, ada Ki menyabui karena susahnya awak dengan senior di Sumatera Barat. Apa sih susahnya? Senior kok mau berusaha untuk menjadikan awak saingan atau partner atau bahasanya? Sebenarnya kalau untuk para senior tuh hati bonyo bang kayak misalkan dengan buah yang alahnya peroleh kok dapet adik-adik tuh mau ditolong. Artinya ada dukungan, ada support
Iya. Dan kalau itu nak dipalapeh kalian? Kalau kayak gini bang, ya bisa jadi seperti itulah. Kayak anu itu tampek batanyo tuh benar, ndak dole do bang. Kalau kayak ki alhamdulillah tampek batanyo ki ado kan. Sia. Oh. Ki baraja mencipta lagu diskusinya aja sih ya. Kalau membuat lagu barajanya ndak do bang. Tapi kalau seandainya diskusi ki membuat lagu tuh ada nama guru gitu Mas Tris namanya. Penyanyi? Di kecil penyanyi enggak lah doh. Oke, Mas Tris. Arranger yang suka buat musik. Oke. Orang Jawa orang Minang. Nyo campuran kok bang. Campuran. Jawa Minang. Lagu-lagu Minang banyak kan. Terus. Jadi dari situlah pembelajarannya dan akhirnya tambah lo ki adolo om ki kan om ki yang magi masukan taruh itu sabanta dan itu tuh cukup penyanyi senior lo pencipta senior lo di Sumbar bang. Sekri Budiman. Oh, udah Sekri Budiman. Iya. Kan jadi masih kolega mah. Berarti udah Sekri Budiman pun lain mendukung. Ya. Sebagai pencipta lagu khususnya. Nah, kan ada tuh Ki yang senior Ki. Kenapa Ki mengecewakan besok? Ada yang enggak atau memang lebih banyak tidak mensupport atau mendukung? Ada beberapa bagian bang. Awak kan sabanyak nan sayang sabanyak tulunan benci bang. Misalkan adalah salah satu karya Ki masuk ke ditampik sikwa misalnya kan. Siap tu beko mah. Oh ngal gua dikit nak dancak ge doncak gua pakai le. Ada seperti itu yang kita pek berito. Iya banyak madu sana sama je dunia MC sana. Ambo pun pernah mengalami hal kayak gitu. Janji nyolai MC mahal jam besar 230 bisa 230.000 MC ah. Nah 2025. Nah Ki. Sekian judul lagu lah dilahirkan. Apa lagu yang paling berkesan Kiki yang diciptakan? Yang paling berkesan mana ada dua tuh bang. Apa tuh? Jan Bayi Boy Hilangnya Ayah sama Isak Menjelang Rayo. Isak Menjelang Rayo. Oh orang ke Rayo kok kan? Ya, Isak Menjelang Rayo kok cerita itu? Kepergian Ki 2018 itu kan pas orang ke Rayo. Oh tentang orang tua. Jadi itu dilahirkan karena peristiwa orang ke Rayo kayak meninggal gitu ya Ki ya. Dia ada Ki ya? Ya. Dan itu 2018. Mulai mencipta lagu di sini. Mulai mencipta lagu. Nah, kini kuliah alun selesai. Masalah ya? Masalah internalnya, tibonya kayak adalah beberapa yang harus diurus di dan itu alun selesai lah. Sementara tuntutan ekonomi menuntut awak lo. Iya, menuntut awak lo kan. Kalau eksternalnya masih apa sih bang? Masih pengen apa lo? Iya jangan sampai DO lo. Enggak, mudah-mudahan enggak. Nah, dengan adonya, antara yang muda-muda gini, komunikasi kalian jalan enggak sih? Jalan. Malahan ada beberapa yang sapangke joki yang Ki uruskan tentang masalah publishingnya bang. Oh di channel itu? Enggak, publishing ko adalah apa untuk royalti lagu. Ada beberapa orang yang Ki uruskan. Seperti kayak Nindi Fidela, Biterata dan yang lain-lain. Berarti Ki lagu-lagu Ki lah mendapatkan royalti ya? Alhamdulillah lah bang. Oke. Dari royalti penghasilan Ki per bulan bisa ditarik seperti itu? Enggak, per bulannya enggak bang, hanya sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan? Sekali 3 bulan. Itu budgetnya? Nggak nentu. Oh, nggak nentu. Soalnya kan perhitungannya kan dari kalkulasi pemakaian lagu yang di platform kayak Spotify, segala macam. Oke. Tapi tetap ada ya? Tetap ada, sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan. Dan itu langsung masuk ke rekening? Ya, langsung masuk ke rekening. Menarik sebetulnya ketika Iko bisa. Artinya karya-karya kreatif seperti Iko kan sebetulnya peluang bagus bagi nama muda. Iya, betul. Apalagi punya channel YouTube. Nah, pernah nggak sih menemukan penyanyi yang minta lagu, kemudian laki agian lagu kok nggak suka, rubah aja ya? Ada bang, pasti itu pasti ada. Rubahnya lirik atau aransemennya atau apa? Kadang ganti lagu bang. Oh ganti lagu? Ganti lagu kadang tuh. Misalkan kayak bahan itu kan, satu Allah selesai dan Allah nyudanga, Diki cari bahan yang lain lah wak. Alasan itu apa? Karena enggak. Banyak unsur sih bang alasannya kayak takut cari tunya jadi kadena kayak gitu lah. Waduh je model. Ada bang. Soalnya ada beberapa kakak lo yang mau lagu mah dan terjadi lo kayaknya bang. Ada tuh beberapa.
Ki petang tuh ada lagu Kicie dan itu tuh pun mitos lah. sebenarnya ada mitos sebenarnya bang. Tapi yang Allah dia alami itu contoh kayak beberapa lagu yang laki kan Merawa Patah Pelaminan Tinggal Bayangan kan termasuk curam apa tuh. Iya. Ah itu tuh ndak apa doh bang, ndak berani ki untuk apa doh. Hal kayak gitu dipercaya loh. Sebenarnya itu kan balik kepada diri seorang di sana gitu kan. Tapi bagi Ambo sebuah karya seni tentu seorang pencipta atau kreatornya pasti punya pemikiran yang matang untuk itu. Dan mungkin Ki pun enggak semata-mata langsung model itu enggak kan. Pasti ada pemikiran, perenungan untuk melahirkan lirik-lirik serupa itu kan. Ada efek enggak sih dari pengajaran di masa lalu seperti bermain randai, ada pantun-pantun Minang dikuasai, berpengaruh enggak dengan cara menggarap lagu? Itu yang kayak kece apa tadi bang, tersesat di jalan yang benar tuh bang. Artinya? Dulu tuh ulah masuk ke dunia seni peran, dunia seni teater, dunia randai dan yang lain-lain bersama di SMKI. Itu tuh yang membubuhkan otak untuk supaya menghafal, membaca. Jadi itu perbendaharaan kata. Itu bang, soalnya dulu tuh mah, ya tau lah bang, tampang modeko, sialon kat Nio membaca buku taba-taba kan. Tapi semenjak di teater tuh lah, Dek Ki beraja di teater seni peran drama dan randai segala macam kan. Di situ tuh, si Obi membaca jadinya, itu tuh bang. Dan banyak lo kata-kata Minang tuh yang kidape, saat itu di apa kan, ulang balik di otak bisa dijadikan berbagai cabang makna jadinya. Di sana Ambo lah lama mengenal seorang Andiki dan Ambo pun mendapatkan hal-hal negatif tentang Andiki. Ada hal negatif tentang seorang Andiki. Andiki itu orang sombong, Kok ada yang mengecek seperti itu Ki? Yo, kalau sombong tuh kan sifat manusia. Iya nggak sih? Iya bisa jadi bang, soalnya kayak ayam. Bisa jadi bang, soalnya kayak ayam. Ki otomatis yang wak sombongkan tuh pasti ada dalam diri pak. Keunggulannya kan. Kalau enggak ada bukan sombong maksudnya barangkali ditonjolkan. Iya, ditonjolkan. Kalau seandainya enggak ada yang wak unggulkan mah mengalor sombong, tapi dia ada wak unggul mah dulu pandai lo nya kecil itu itu gaya kan. Nah, sebetulnya kalau wak ingin tahu orang itu sombong atau tidak, kenali lebih jauh. Kenali lo, jangan langsung cap sih kan, sombong pajak. Yo kadang-kadang seorang Joni Andra pun pernah dibikin orang kan. Tahu kan Joni Andra kan? Iya, Joni Andra. Nah, Joni Andra tuh kadang-kadang pajak tuh ngin ketentuan sebetulnya. Iya. Karena ini nak mengenal karakter. Kalau di media sosial Joni Andra tuh kasar, pacari, tapi kan tidak mengenal. Lama rasanya pot bunga maki sekian bulan vakum dan kenapa Ambo tertarik mengangkat pelaku seni atau seniman-seniman muda di sana. Alasannya wak merangkul seniman-seniman muda karena selama itu yang Ambo lihat ketika mereka maju ke permukaan awak berusaha membandamkan balik gitu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum di Sumatera Barat ketika seorang bangkit. Tapi saatnya kita merangkul mereka, mensupport mereka, apa perlu tidak hanya didorong pelan, kita tendang semakin tinggi mereka. Nah, Andiki, seorang seniman muda Sumatera Barat, pencipta lagu, manyanyi yo lo nak ki. Manyanyi yo lo nak ki. Dan dari lagu yang ki pun lagu yang ki nyanyikan surang. Labara yo. Yang ki buat surang ada. Buat surang, kemudian nyanyian surang. Lado sekitaran 10-an. 10 lagu. Yang tadi bilo dibawain lagunya. Secepatnya. Secepatnya. Ambo tunggu sana. Ambo kadang-kadang bisa lo kalau ke sana. Nah, harapan Ki ke depan. Harapan Ki Kamungko untuk yang muda-muda tuh perbanyaklah berkarya dan perbanyaklah bertanya. Perbanyak berkarya, perbanyak bertanya, artinya jangan merasa pandai curang. Ya. Ki sampai gini masih bertanya bang, walaupun atibonya ibaratnya itu kilah lah bara banyak kibek lagu mah, tapi tetap kita nyoba bang salah ndak liriko pasti tapi tetap kemo itu salah ndak liriko batu ndak konsonannya kasihko batu ndak kasihko tapi di saat itu tuh ada juga kakak tuh yang magih tahu, ada aja yang ndak kan. Tuh untuk yang kawan-kawan yang adik-adik, kawan-kawan yang sapan keki atau apa mah cobalah banyak batanyo, soalnya mah malu batanyo sasek di jalan. Ki ada image yang dibangun
terbangun di masyarakat. Kalau seorang penyanyi itu harus rancak, harus gagah, nilai jualnya di sinan. Bapak dapat tentang itu. Ya suara pas-pasan ada. Bagi ki nihil sih bang. Nihil. Ya kok kayak gitu. Karena kualitas tidak ditentukan oleh tampang Anda gitu. Iya. Contoh kayak apa deh bang mah? Ada yang apa tuh bang? Yang ada nyoba lagu sembarang sih bang. Oh yang apa jatuh mah? Nah iya kan? Lagu sembarang tuh bang. Sembarang sih nyoba bang. Contoh kayak ada di Jawa tuh bang. Tampang nggak meyakinkan dong. Kok lagu orang tuh yang lama di paru sih rubah. Nah iya kan? Artinya itu dunia itu kan viralnya di media sosial gitu. Iya. Tapi otomatis mah. Dari yang wah. Lanjut ki. Ya contoh kayak bang mah kalau mengedepankan apa? Kalau mengedepankan wajah ke segala macam mah. Orang yang suaranya rancak wajahnya nak mendukung mbak. Iya. Sedangkan ki menyalurkan semuanya bang, baik itu dari wajah pokok apapun lah bantuannya support. Kalau seandainya rasa itu kan punya kuasa nak punya betul. Tapi artinya sebetulnya penampilan fisik hari ini itu tidak menentukan kualitas. Iya. Ya kan kadang-kadang sebagai artis masa wajah model tuh pas-pasan nggak layak kan. Tapi mungkin terjadinya pergeseran media sosial yang luar biasa. Iya. Kini orang bisa mengakses lagu dan kalau lagu itu nyaman, nggak mungkin dicari ada agak kekaduan gigi 2 meter. Iya, nggak salah gitu. Di sana itu bincang-bincang ambo menjalang Rayoko, seorang seniman muda. Ambo bincangnya seniman muda masih di usia 25 lah sudah produktif melahirkan lagu-lagu Minang. Setidaknya ada kebanggaan di awak bahasa penerus kok di Sumatera Barat dan ternyata mereka cukup banyak. Mudah-mudahan ke depan kok akan bertumbuh terus dan kita berharap senior pun semakin support mereka. Setidaknya punya pemikiran bahwa lagu Minang tidak akan hancur dong. Tapi kita berharap lagu-lagu Minang kok bisa bertahan lama seperti para maestro lama kayak Tia Ramon, Eli Kasim mungkin itu perlu didalami lagi. Balik jo muda-muda mungkin seperti itu. Lalu sana Andiki seniman muda, pencipta lagu lah hadir di Pot Bungo Hariko. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi bagi muda-muda yang lain dan tentunya kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya di Pot Bungo. Laksana.